Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai etika wirausaha dan manajemen konflik. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, ada Rosalinda, Nur Aulia Ahmad, Nurul Amelia, Sri Rahayu, dan Putri Atasha. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Rosalinda. Pengertian etika wirausaha. Etika wirausaha dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis. Mengapa etika bisnis ini diangkat menjadi salah satu kajian adalah seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya di tengah-tengah masyarakat harus mempunyai etika yang baik. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Pengertian etika wirausaha. Etika wirausaha dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis. Mengapa etika bisnis ini diangkat menjadi salah satu kajian adalah seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya di tengah-tengah masyarakat harus mempunyai etika yang baik. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Selanjutnya yaitu unsur pokok etika wirausaha. Yang pertama, integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan hati dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip moral. Wirausaha dengan integritas tinggi akan selalu berusaha untuk jujur dan transparan dalam setiap aspek bisnisnya. Contohnya, selalu memberi informasi yang akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan bisnis. Ini juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya menangani keluhan pelanggan dengan serius dan berusaha memberikan solusi terbaik. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah sikap terbuka dan apa adanya dalam pelaporan keuangan, pemasaran, dan hubungan dengan stakeholder. Contohnya tidak melebih-lebihkan klaim tentang produk dalam iklan. Yang keempat yaitu kepedulian. Kepedulian melibatkan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan dampak bisnis terhadap masyarakat. Ini termasuk kepedulian terhadap karyawan, pelanggan, dan komunitas sekitar. Contohnya menerapkan kebijakan ramah lingkungan dalam proses produksi. Oke, baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika wirausaha. Prinsip etika wirausaha merupakan pedoman dasar yang menjadi acuan bagi wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya secara etis. Prinsip-prinsip ini membantu wirausahawan untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi bisnis. Nah, adapun beberapa prinsip utama etika wirausaha yaitu yang pertama adalah prinsip ekonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, yang keempat prinsip integritas moral, yang kelima prinsip kepatuhan hukum, dan yang terakhir prinsip akuntabilitas. Selanjutnya pengertian konflik. Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan hak pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain, seperti konflik kelas. Konflik juga merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, cooperation, persaingan atau competition, dan pertentangan atau konflik. Selain itu, konflik juga dapat dimaknai sebagai masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia dengan NIM B052 2327.
Adapun beberapa tingkat konflik, yang pertama yaitu konflik interprofesional. Konflik interprofesional adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi. Yang kedua yaitu konflik interprofesional adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik ketiga yaitu konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Terus konflik keempat yaitu konflik antara kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar staf, pekerja, dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM B05220006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu konflik sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap laten. Pada tahap ini, perbedaan-perbedaan yang mengarah pada konflik mulai muncul, tapi belum terlihat jelas. Yang kedua, tahap persepsi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya perbedaan dan ketegangan. Yang ketiga, tahap manifestasi. Konflik mulai diekspresikan secara terbuka dan menjadi nyata. Yang keempat, tahap resolusi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan konflik. Yang terakhir, tahap pasca resolusi. Pada tahap ini, hasil dari pihak resolusi konflik mulai terlihat dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun dampak konflik dapat berdampak positif dan negatif, yaitu dampak positif konflik menurut Wiono 1993, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik Wiono 1993 sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang mengenai yaitu pandangan tentang konflik. Yang pertama yaitu konflik menurut Robin pada tahun 1996 nomor 431. Pandangan konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Untuk yang kedua yaitu konflik menurut Stoner dan Freeman pada tahun 1989 nomor 392. Konflik menurut Stoner dan Freeman membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan tradisional old view dan pandangan modern current view. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Dan yang ketiga yaitu pandangan konflik menurut Myers pada tahun 1993 nomor 234. Konflik menurut Myers dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu tradisional dan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang banat dan harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi.
Selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan pendekatan atau strategi yang dirancang oleh pemimpin atau kepala organisasi dalam mengoptimalkan konflik melalui proses identifikasi masalah, klasifikasi masalah, analisis penyebab masalah, serta penyelesaian masalah. Sedangkan strategi yang digunakan adalah yang pertama resolusi konflik, yang kedua menstimulasi konflik atau menurunkan konflik. Melalui penerapan manajemen konflik yang tepat diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi dan selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kinerja staf atau karyawan. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Saya kembali.